Kalau kamu ingin sukses, See, money doesn't just buy you a better life, better food, better cars, better pussy. It also makes you a better person. ingin merubah hidupmu, I gotta do it, man. menaikkan pendapatanmu, What kind of business? Real estate, investment, other things, nothing interesting. Dim sum. So your family is like rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. yang harus kamu lakukan adalah menaikkan standar hidupmu. People love to see successful stories, but most of the success stories, they succeed because of the mistakes. I encourage all the young people, entrepreneurs, to learn from the mistakes. Do not study successful stories. Successful stories in the Harvard Business School, normally, there are a lot of things behind you don't know. But if you learn from the mistakes, if you learn, especially the failure case studies, it's going to help you. Apa maksudnya? Kamu pernah berpikir tidak? Jika semua orang di dunia ini memiliki apa yang kita inginkan, tapi sebaliknya, kita tidak bisa atau jarang mendapatkan apa yang ingin kita miliki. Dan inilah saatnya kita memiliki apa yang kita inginkan. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Mari kita bahas. Setiap orang di dunia ini, entah itu aku, kamu, tetanggamu, pacarmu, siapapun orang di dunia ini, pasti memiliki daftar yang sebaiknya dilakukan. Contoh, aku sebaiknya berolahraga deh. Aku sebaiknya bekerja lebih giat. Aku sebaiknya membuka bisnis sampingan. Aku sebaiknya tidur lebih cepat agar aku bisa bangun lebih pagi juga. Aku sebaiknya, dan aku sebaiknya terus. Tapi sadar gak sih? Kalian kebanyakan tidak melakukannya. Lalu ketika hal yang mereka sebaiknya lakukan tadi tidak dilakukan, dan hidupnya masih seperti biasa saja, mereka malah marah terhadap dirinya sendiri dan menyalahkan keadaan. Lucu bukan? Nah, terus harusnya gimana? Jadi sebenarnya yang bisa mengubah keadaan seseorang itu adalah ketika kata sebaiknya itu berubah menjadi kata harus. Ya, harus. Yang awalnya aku sebaiknya bekerja lebih keras, maka diganti menjadi aku harus bekerja lebih keras. Coba deh pahami, aura dari kalimat itu akan berbeda. Ya, setiap ucapan mampu mensugesti pikiran kita. Pada saat kita mengambil suatu keputusan, saat itulah sesuatu itu harus terjadi. Karena saat itulah pikiran kita akan mengikat alam bawah sadar kita untuk mewujudkan sesuatu yang harus terjadi. Ketika alam bawah sadar kita selaras dengan pikiran kita, maka itu akan berubah menjadi keyakinan kita. Ketika alam bawah sadar kita selaras dengan pikiran kita, maka itu akan berubah menjadi keyakinan kita. Ingat, manusia itu akan selalu mengikuti apa yang mereka yakini. Oke, mari kita masuk ke contoh saja biar teman-teman semua tidak bingung. Jika kamu punya hobi bermain HP, entah itu mau game, atau kalian suka bermain sosial media, nonton YouTube, nonton Netflix, iFlix, atau apalah yang ada di HP kalian. Terus, malam minggu kalian mau nongkrong sama teman-teman kalian. Kemudian, ketika kamu nongkrong sama teman-teman kamu termotivasi dari salah satu teman kamu yang sekarang udah bekerja dan punya uang, punya koneksi, dan punya apa yang ingin kalian punya juga gitu. Terus sampai rumah kamu overthinking.
Kemudian kamu berkata kepada dirimu sendiri, aku akan bekerja keras. Aku akan bekerja agar aku bisa kaya raya. Pasti setelah kamu berkata seperti itu, kamu akan menaruh HP-mu dan kamu mulai mengerjakan sesuatu. Entah kamu akan belajar desain, kamu akan belajar menggambar, atau apalah yang menjadi hobi dan tujuanmu. 30 menit waktu berlalu dan HP kamu berbunyi. Notifikasi chat dari teman kamu masuk. Kamu ambil HP-nya, kamu mulai asik lagi. Yang awalnya hanya balas chat dari teman kamu, tetapi akhirnya kamu jadi keasikan scroll sosial media lagi atau nge-game. Dan akhirnya kamu akan menyesal lagi pada akhirnya. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah kamu telah kalah dengan dirimu sendiri. Karena kita akan bertindak sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan alam bawah sadarmu mempengaruhi itu. Oke, itu contoh yang pertama. Mari aku beri satu contoh lagi. Coba lihat bentuk tubuh dan fisikmu. Dan itulah yang menggambarkan dirimu sekarang. Misal jika kamu punya standar bentuk tubuh seorang atlet, maka kamu akan punya massa otot. Dan massa otot itu pasti ada bentuknya. Kamu pasti punya kekuatan dan energi yang selalu tersedia di dalam tubuhmu. Karena itulah standar dan tujuan yang ingin kamu bentuk. Bahkan kamu akan mati-matian untuk menjaganya. Kamu akan sering olahraga, kamu akan sering pergi ke gym, kamu akan menambah porsi workoutmu, bahkan kamu akan atur pola makanmu semaksimal mungkin. Karena jika kamu tidak tahu kamu mau jadi apa, maka kamu tidak akan tahu caranya bertindak dan mencapai tujuan tersebut. Contoh lain, jika misal temanmu sedang melihat seseorang yang mempunyai bentuk fisik yang bagus, kemudian dia bertanya kepadamu, bro, dia punya badan six-pack gitu, apa dia berolahraga ya? Tidak usah kamu jawab, kalian pasti akan tahu jawabannya sendiri, walaupun tidak diberitahu oleh siapapun. Bahkan jika sampai kamu bertanya ke dia, Mas, olahraga 7 kali dalam seminggu itu membuang-buang waktu nggak sih? Atau, Mas, apakah dengan olahraga si intens itu kesibukanmu kamu kurangi ya? Pasti jawabannya tidak, karena itu sudah menjadi keharusan untuk dia. Dia harus olahraga seperti itu, karena dia sudah membuat standar yang harus dipenuhi. Dan terbukti kan, hidup dia berhasil berubah karena standar itu. Oke, gimana? Udah dapat poinnya kan? Jadi apapun yang kamu inginkan dan kamu impikan, keinginan itu tidak akan terpenuhi jika kamu tidak memiliki standar yang kamu buat. Selalu katakan pada dirimu sendiri, oke, aku akan menaikkan standarku. Aku akan bangun pagi setiap harinya. Aku akan merubah pola hidupku. Aku akan membeli mobil tahun ini. Aku akan menjadi pengusaha sukses. Aku akan menjadi kaya raya. Dan atau apapun itu yang kalian impikan. Yang pasti, alasan yang kamu buat harus jelas dan kuat. Jika tidak, maka kamu tidak akan bisa menjalankan dan mewujudkannya. Setelah standarmu sudah kamu buat, maka hal yang perlu kamu ubah setelah itu adalah kebiasaanmu. Karena dari sebuah kebiasaan, itu akan menentukan diri kita ke depannya. Asal kamu tahu, semua yang terjadi dan apa yang kamu peroleh dalam hidupmu sekarang, itu semua berasal dari kebiasaanmu. Mulai aja dari hal-hal yang kecil, mulai tentukan standarmu, kemudian ubah kebiasaanmu. Percaya deh, dari situlah kesuksesanmu mulai terlihat. Jika kamu melihat orang yang sangat sukses dan kaya raya, lalu kamu kagum dengan mereka dan kamu ingin menirunya agar bisa menjadi seperti dia, kamu harus ingat satu hal. Orang yang sukses di depan umum itu adalah hasil dari pahitnya bertahun-tahun berlatih dan bekerja di belakang layar. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! Coba lihat Cristiano Ronaldo. Yang dia lakukan adalah berlatih dengan sangat keras, memasang standar tinggi dalam ia berlatih dan bermain bola.
Dan yang membuat ini menjadi menarik adalah latihan intensitas tinggi yang menjadi suatu kebiasaannya. Dan lihatlah sekarang, dia menjadi salah satu atlet terhebat, tersukses, dan terkaya di dunia. Oke, ketika kamu punya visi dan standar tinggi, tapi tidak punya kebiasaan yang mendorong untuk mewujudkannya, maka berhentilah bermimpi dan membohongi dirimu sendiri. Aku yakin kalian pasti punya sesuatu kebiasaan juga yang kalian lakukan setiap harinya, bahkan bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa kebiasaan buruk juga yang dapat merugikanmu. Edison invented the light bulb. Today I want to see a team that is connected, because a bulb by himself is nothing. I want to see a team that is connected with each other and that shines. And you want to transmit to him light and energy and passion and how you play football, and you too the same. And each of us play the game connected. Because what happens when we play connected, guys? What is the next thing that happens? That we connect with 60,000 people that creates more energy. Because at the end there is electricity that through heat creates light and life. Because if not, it would be fucking dark if this guy wouldn't have the idea to do that. And I want you to play like this today, because as good as we are, it depends on one thing. What it makes us special is our attitude. And today I want you to play with that attitude. Go out there, fucking turn the line on and play football. Let's go! Jadi ayo sadarlah. Evaluasi dirimu sekarang juga. Buat standarmu sendiri. Bekerjalah, berlatih, dan jadikan kebiasaan baik itu untuk mewujudkan mimpimu. Mulailah dari sekarang, hari ini, setelah melihat video ini dan perhatikan apa yang terjadi dan perhatikan betapa mudahnya melakukan beberapa kebiasaan baru. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2-3 kebiasaan baru untuk menuju perubahan yang lebih baik. Lebih baik menderita karena disiplin daripada menderita karena sebuah penyesalan. Karena penderitaan dari sebuah kedisiplinan beratnya adalah ons, dan penderitaan akibat penyesalan beratnya adalah ton. Jangan pernah menderita karena sebuah penyesalan. Jangan biarkan dirimu sama seperti kemarin. Bahkan jika kemarin kamu sudah bagus, jangan pernah merasa puas sendiri, tapi naikkan standarmu. Karena jika kamu sudah berhasil melakukannya, kamu akan bangga terhadap dirimu sendiri. Kamu bisa berguna bagi orang lain, entah itu teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, itulah arti hidup.